Motif ayah bunuh dua anak tiri di Medan karena unsur sakit hati. Satu dari 3 karyawan PT Kim Deli Serdang positif COVID-19. Atraksi memanggil siamang dan kera di hutan Sibaganding, Simalungun. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku pembunuh 2 bocah abang beradik kandung di Jalan Brigjen Katamso Medan. Guna menyesuaikan keterangan pelaku dengan peristiwa pembunuhan tersebut, polisi langsung melakukan prarekonstruksi. Hanya dalam waktu 7 jam dari penemuan mayat bocah abang beradik yang berusia 10 tahun dan 5 tahun, tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah ayah tiri korban. Tersangka berinisial R ditangkap petugas di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi langsung melakukan prarekonstruksi guna menyesuaikan keterangan awal tersangka dengan peristiwa yang terjadi. Tersangka diboyong ke tempat kejadian perkara di Jalan Brigjen Katamso Gang Abadi, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara. Dari keterangan tersangka dalam prarekonstruksi sebanyak 17 adegan tersebut, terungkap motif sementara pelaku karena sakit hati. Peristiwa pembunuhan itu sendiri dilakukan pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua korban meminta dibelikan es krim pada ayah tirinya tersebut. Tersangka mengaku tidak punya uang, sehingga kedua bocah ini menyebutnya pelit dan akan meminta agar ibunya mencari ayah baru yang tidak pelit. Merasa sakit hati, tersangka kemudian menghabisi nyawa kedua korban di dalam kamarnya, kemudian membuangnya ke parit di antara 2 tembok gedung dan ditutup dengan papan triplek. Jadi rekan-rekan sekalian, kronologis awalnya pada hari Jumat, ibu daripada korban itu mengantarkan kedua ananda ini ke rumah neneknya. Kemudian yang bersangkutan berangkat kerja. Kemudian malam sekitar jam 20, anak-anak ini pulang ke rumah. Kemudian nonton TV sama bapak tirinya ini. Kemudian sekitar pukul 20, si anak ini minta ke bapaknya untuk dibelikan es. Tapi bapaknya bilang tidak punya uang. Ini baru pengakuan awal dari tersangka ya. Nah, kemudian tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Nah, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk mencari bapak baru. Itu keterangan awal dari tersangka. Sementara masih kita dalami motifnya. Tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota juga telah melakukan tes urin pada tersangka dan hasilnya negatif narkotika. Hasil prarekonstruksi ini akan menjadi dasar bagi petugas untuk melanjutkan penyelidikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, kepolisian sektor Medan Area berhasil menangkap 6 orang pelaku tindak kriminal dalam waktu 2 hari. 6 pelaku yang ditangkap terlibat dalam kasus pencurian, perampokan, dan judi togel. Selain itu polisi juga mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan. Dalam 2 hari, petugas Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengungkap 4 kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya, dengan meringkus 6 pelaku kejahatan dari lokasi terpisah. Keempat kasus yang berhasil diungkap diantaranya kasus pencurian dengan kekerasan jambret dan pelaku judi kupon jenis toto gelap. Kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial ZN warga Jalan Denai, RH warga Jalan Menteng 8, Kelurahan Denai Medan Denai JS, AS warga Jalan AR Hakim, Y warga Jalan Bromo, dan BS warga Jalan Rawa Cangkuh, Kota Medan. Perlu kami sampaikan, ini dalam jangka 2 hari kita bisa mengamankan 6 pelaku yang bermacam tindak pidana. Yang pertama, kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu ahli jamret, bongkar rumah kosong, dan juga togel. Jadi dalam jangka 2 hari kita bisa berapkan 6 tersangka. Dengan cara
kita lagi giat ya antara reskrim dengan patroli. Sabara kita tiap hari melakukan hunting atau melakukan patroli ya, di mana pada wilayah kita terjadi tindak pidana, jadi cepat tertangkap. Untuk pelaku penjambretan, mereka selalu beraksi di tempat yang sepi dengan cara memepet korbannya dan langsung mengambil barang berharga milik korban. Sedangkan untuk ketiga pelaku perampokan melakukan aksinya saat keadaan rumah sedang kosong dan melukai korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keenam tersangka ini ditahan di Polsek Medan Area. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo melakukan pembahasan rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait new normal. Pembahasan terkait ketentuan dan peraturan yang akan dilaksanakan pada tempat-tempat vital dengan mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Karo beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah menggelar rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait new normal. Rapat yang digelar di aula kantor Bupati Karo ini membahas langkah serta manfaat dan dampak yang akan terjadi jika nantinya new normal akan diterapkan di Kabupaten Karo. Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Karo, rapat ini yang dibahas mengenai tempat objek vital yang ramai, seperti rumah ibadah, objek wisata, pertanian, serta angkutan. Dampak atau resiko yang dihadapi jika lokasi tersebut dibuka. Walaupun dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kemarin kita ada disampaikan rancangan pergub sekaitan dengan new normal oleh Gubernur Sumatera Utara yang diperlakukan untuk 33 kabupaten kota, yang mana pada isi surat itu kita harus menyampaikan hasil evaluasi. Kita setelah mengevaluasi dengan yang kita undang tadi pada rapat, ada beberapa hal sekaitan dengan rumah ibadah, pelaksanaan objek wisata, yang pertanian maupun angkutan AKDP. Dan diharapkan rapat evaluasi ini dapat memberikan gambaran atau contoh jika Gubernur Sumatera Utara memberlakukan new normal kepada 33 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Karo. Dan kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. 3 orang pegawai PT Kim Deli Serdang reaktif COVID-19 dan 1 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya seluruh kegiatan perkantoran dipindahkan ke ruangan SPBU Kim dikarenakan gedung kantor harus disterilisasi selama 14 hari ke depan. Suasana Wisma PT Kim atau kawasan industri modern di Jalan Pulau Batam Saintis Percut Setuan Deli Serdang Sumatera Utara mendadak sepi setelah 3 orang karyawannya reaktif COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah pihak perusahaan melakukan rapid test rutin Kamis lalu. Akibatnya seluruh kegiatan perkantoran seperti pemasaran dan keuangan kini harus dipindahkan ke ruangan SPBU Pertamina selama Wisma dalam proses sterilisasi sesuai protokol penanganan COVID-19 selama 14 hari ke depan. Bahkan 1 karyawan diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Selain pegawai PT Kim, operasional tenan yang berada di Wisma seperti Bank Mandiri, Mabar, dan PGN juga harus dipindahkan. Minggu kemarin kami melaksanakan rapid test untuk seluruh karyawan PT Kim dan hasilnya adalah 3 karyawan reaktif rapid test, dan 1 positif corona. Nah, dengan demikian maka kami harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID
di mana lokasi kantor setelah ada suspek corona maka harus dilakukan sterilisasi selama 14 hari ke depan. Nah, untuk itu kemarin kita sampaikan pengumuman kepada mitra industri terkait penutupan Wisma Kim, ya. Jadi yang ditutup itu adalah Wisma Kim. Wisma Kim kita tutup untuk 14 hari ke depan untuk dilakukan pembersihan. Kini 2 pegawai PT Kim yang reaktif COVID-19 dari hasil rapid test melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu pegawai yang positif COVID-19 telah dirawat di rumah sakit di Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pasca 1 dokter yang menangani COVID-19 melakukan isolasi mandiri, Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran Asahan disemprot disinfektan oleh gugus tugas dan relawan anti COVID-19. Penyemprotan dilakukan karena rumah sakit rentan penyebaran COVID-19. Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 bersama relawan cegah COVID-19 Asahan melakukan penyemprotan disinfektan di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran Asahan. Penyemprotan dilakukan di setiap sudut ruangan kamar dan koridor rumah sakit secara menyeluruh. Tidak hanya itu, lingkungan luar rumah sakit dan alat transportasi ambulan juga disemprot petugas. Selain itu, jubir gugus tugas COVID-19 menjelaskan, 1 orang dokter yang menangani COVID-19 di rumah sakit terpaksa dilakukan isolasi secara mandiri dengan riwayat perjalanan keluar daerah. Namun dalam penjelasannya, tim gugus masih menunggu hasil terkait kondisi yang dialami sang dokter. Terima kasih dokter inisial NI ya. Beliau, ibu itu sedang mengadakan isolasi mandiri ya, karena kesibukannya, kesadarannya dengan riwayat perjalanan dari berbagai daerah ya, karena beliau bukan hanya tugas di pemerintah Kabupaten Asahan, juga kadang karena beliau satu-satunya ahli paru di rumah sakit ini, kadang juga dibutuhkan tenaganya di gugus tugas provinsi. Jadi dengan riwayat perjalanan itu beliau isolasi mandiri, isolasi sendiri dan mengadakan rapid test. Tapi hasilnya ibu itu terjangkit atau tidak COVID, kita masih menunggu. Kabupaten Asahan sendiri sebanyak 9 orang telah positif COVID-19 dengan rincian 4 dirawat, 3 sembuh dan 2 meninggal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam mencegah penyebaran COVID-19, Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan rapid test massal di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, belasan pegawai dan jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara menjalani rapid test yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. 2 orang tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri lengkap dari Puskesmas Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, melakukan pemeriksaan kepada pegawai dan jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya, dalam kegiatan rapid test yang dilaksanakan, 1 persatu pegawai dan jaksa diambil sampel darahnya untuk dilakukan pengujian. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan bahwa dari laporan petugas medis untuk beberapa pegawai dan jaksa yang sudah dilakukan rapid test, hasilnya dinyatakan non-reaktif. Untuk rapid test ini kita merupakan program dari Kejaksaan Agung, yang mana alatnya kita dapatkan dari Kejaksaan Agung yang didistribusikan ke Kejaksaan Negeri. Nah, kebetulan kami Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara mendapatkan alat sebanyak 32 rapid, baik untuk jaksa, pegawai, security maupun tenaga honor. Namun ini tadi pelaksanaan yang sudah kita laksanakan untuk jaksa maupun pegawai, untuk honor kita susulkan. Kegiatan rapid test ini merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan rapid test ke seluruh pegawai dan jaksa di Indonesia.
Arif Sregar melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di masa new normal, pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan tes kesehatan kepada seluruh wisatawan yang akan menuju objek wisata guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Langkat. Guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 di masa new normal, Puskesmas Seibamban dan pemerintah Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara bersama TNI dan Polri melakukan tes kesehatan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata. Para wisatawan harus menggunakan masker, menyemprotkan cairan disinfektan ke kendaraan mereka, kemudian mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh wisatawan. Setelah dilakukan tes kesehatan sesuai protokol COVID-19, barulah para wisatawan diperbolehkan menuju objek wisata. Salah seorang wisatawan asal Stabat, Ihsan, mengatakan ia bersama keluarga akan menuju objek wisatawan Tangkahan sekalian bersilaturahmi ke tempat keluarga. Dirinya juga tak keberatan dengan ada tes kesehatan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Batang Serangan. Udah sabar Bang ya. Ini tujuan mau kemana Bang? Mana ini? Tangkahan. Oh, ke Tangkahan Bang ya. Udah dibuka Bang itu Bang? Ya, tahu. Oh, tapi kalian pun ada family di Kampung Mangga. Titi Mangga. Titi Mangga Bang ya. Mau ke sana dulu kan. Silaturahmi lah. Sementara itu, Dr. Viega Zega, petugas kesehatan Puskesmas Seibamban, mengatakan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 sesuai protokol kesehatan. Kegiatan kita ini memantau para wisatawan yang pada hadir ke daerah-daerah wisata. Jadi kita harapkan mereka menjalani protokol kesehatan yang sudah diterapkan, seperti jaga jarak, cuci tangan, dan tetap pakai masker ya. Iya Dok. Jadi upaya apa aja yang dilakukan Dok? Upaya di sini kita juga melakukan desinfektan kepada masyarakat dan selalu menghimbau lah untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Ia juga menghimbau kepada masyarakat kalau tidak ada keperluan di luar rumah harus tetap stay at home, dan kalau warga terpaksa harus keluar rumah tetap menggunakan masker. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke wisata Danau Toba Parapat, jangan lupa mampir ke Taman Wisata Penangkaran Kera Sibaganding. Mata Anda akan dimanjakan dengan atraksi pemanggilan kera-kera liar namun jinak dengan menggunakan trompet dari tanduk kerbau. Beginilah suasana khas yang Anda dengar jika menyaksikan atraksi memanggil si Amang dan kumpulan kera yang dilakukan oleh Detim Manik yang merupakan pemandu Taman Wisata Kera Sibaganding. Dengan menggunakan trompet dari tanduk kerbau dan dengan suara mulut, pemandu akan terus mengulang dan memanggil si Amang dan para kera yang tengah berada di dalam hutan. Tidak berselang lama, diawali kelompok kera mulai berdatangan dari dalam hutan yang ada di pinggir jalan. Sementara si Amang, kera bertangan panjang berbulu hitam ini, mulai menyusul bergelantungan keluar dari dalam hutan, mendekat ke lokasi pemandu. Setelah berkumpul, kawanan kera dan monyet ini mulai diberi makan oleh sang pemandu berupa pisang dan biji-bijian. Menurut si pemandu, setidaknya terdapat 3 jenis spesies di hutan Sibaganding, yaitu kera, beruk, dan si Amang, monyet yang bertangan panjang dengan bulu hitam lebat. Menurut Detim Manik, dalam sehari dirinya mampu menghabiskan sedikitnya 2 goni pisang dan beberapa plastik jagung untuk kebutuhan makanan para kera dan si Amang. Dalam sehari, jika tidak ada pengunjung, kawanan ini makan sekali dalam sehari, sekitar jam 1 atau jam 2 siang, dan sisanya kera-kera ini akan mencari makan sendiri di habitatnya. Seiring bertambahnya populasi kera dan monyet, serta berkurangnya minat pengunjung, menimbulkan persoalan baru bagi pria yang sudah sejak tahun 2013 mengurus kawasan wisata Kerang Sibaganding ini.
Taman Wisata Kerasi Baganding merupakan hutan lindung di bawah pengolahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dari Kota Pematang Siantar dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 40 menit. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.